Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menyebut bahwa orang yang mencopot label identitas di posko pengungsian itu merupakan anggota Ormas Garis Cianjur. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Gimana? Sudah diperiksa tadi malam, sudah berjanji tidak akan mengulangi. Kalau terjadi lagi kita akan proses hukum dekatnya. Kalau hanya sekedar berjanji tidak akan mengulangi, ya lama-lama hancur negara ini, habis negara ini. Ini sudah jelas-jelas ormas garis keras. Ya, garis ini ormas garis keras ya. Ormas garis adalah ormas radikal parah. Saya akan sampaikan jejak digitalnya. Jadi garis ini dipimpin oleh Cep Hernawan. Pada saat rame-ramenya ISIS memberontak di Suriah, Cep Hernawan mentang-mentang mengaku sebagai pendukung ISIS. Pemimpinnya ISIS di Indonesia. Dia mengatakan sudah memberangkatkan ratusan orang didanai untuk berjuang membela ISIS. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku geram dengan tindakan oknum tersebut. Ia menegaskan agar bantuan kemanusiaan tak boleh dinodai oleh unsur kebencian golongan. Jadi saya himbau pada Polres Cianjur, individu-individu jangan pernah coba-coba untuk bantuan dengan alasan apa. Presiden Joko Widodo menyesalkan kembali terjadinya kasus intoleransi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Presiden memerintahkan Kemenko Polhukam dan Kapolri untuk menindak tegas oknum intoleran. Tapi mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini. Tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi tadi saya sudah perintahkan pada Kapolri tegas ini harus diselesaikan. Pak Kapolri harus turun tangan kalau saya. Kapolres ini harus ditindak dengan tegas. Kenapa? Karena jelas-jelas bahwa yang merusak dan yang merobek label itu adalah Ormas Garis. Nah, Ormas Garis ini adalah ormas yang keras. Dengan berbagai macam informasi yang kita sudah kumpulkan, ternyata Ormas Garis ini dipimpin oleh salah seorang yang pernah berafiliasi langsung dengan ISIS dan bahkan menjadi presiden ISIS untuk Indonesia. Tentu data ormas ini ada di Polres. Omong kosong kalau tidak ada. Karena itu saya berharap Kapolri copot Kapolres ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Cembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira pelaku perobekan label yang ada pada tenda pengungsi di Cianjur harus ditindak tegas. Makanya kami heran ketika kemudian Kapolres memberikan rilisnya atas hasil pemeriksaan terhadap oknum yang melakukan itu, yang ternyata kemudian adalah anggota dari Ormas Garis. Dan kita tahu Ormas Garis ini adalah ormas garis keras. Jadi memang salah satu agendanya ormas ini adalah bagaimana menegakkan khilafah di negeri ini. Dan itu kita tracking informasinya. Ternyata memang pimpinan Ormas Garis dulu ini adalah presiden ISIS untuk Indonesia, yang namanya Pak Cep Hernawan kalau tidak salah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Kapolres dengan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh oknum Ormas Garis ini bukanlah perlakuan intoleran, saya kira ini hal yang sangat luar biasa dan tamparan keras buat Pak Kapolri. Pak Kapolri harus tegas, apalagi Pak Presiden sudah memberikan pernyataan untuk bagaimana supaya Polri bertindak tegas atas penyebaran paham-paham intoleran yang ada di masyarakat. Apalagi ini terjadi di tengah-tengah bencana. Sangat biadab kelakuan daripada ormas ini.
Lagi pula Pak Ridwan Kamil juga sudah mengeluarkan pernyataannya mengecam adanya perilaku intoleran yang terjadi yang dilakukan oleh ormas garis tersebut. Nah, tentu saya langsung teringat apa yang pernah disampaikan oleh Gusti Slabar Rawi bahwa ada banyak polisi yang terpapar paham radikalisme. Mereka masuk dalam barisan polisi pencinta sunnah. Nah, bisa jadi, ini bisa jadi ya, bisa jadi. Kita tidak menuduh, tetapi faktanya Pak Kapolres melihat ini menjadi hal yang biasa. Jangan-jangan Pak Kapolres ini salah satu yang masuk dalam kategori yang dimaksud oleh Gusti Slabar Rawi. Nah, ini yang berbahaya kalau misalnya Pak Kapolri mendiamkan ini, karena ini bisa saja terjadi secara terus-menerus, tidak saja di Cianjur tapi juga di tempat lain karena sudah banyak fakta-fakta. Begitu misalnya mereka dimintai keterangan, langsung minta maaf dan berjanji tidak mengulangi, lalu polisi mengeluarkan mereka, tidak meneruskan kasus mereka. Nah, oleh karena itu penting, karena ini wilayah bencana dan Presiden sudah mewanti-wanti Kapolri untuk bagaimana supaya aliran-aliran yang sifatnya intoleran, radikal, yang bisa mengarah pada radikalisme ini ditekan. Nah, caranya adalah itu sangat tergantung dari penegak hukum. Tetapi kalau penegak hukum sekelas Kapolres ini memberikan kebijakan khusus untuk orang-orang yang seperti ini, hanya dengan bermodalkan minta maaf dan merasa menyesal lalu dilepas, nah ini yang bahaya untuk NKRI. Jadi jangan heran kalau ke depan akan semakin banyak orang-orang yang berperilaku biadab seperti ini. Apalagi kita tahu sendiri bahwa ini adalah ormas yang memang memiliki jejak sejarah yang buruk, di mana salah satu pimpinannya itu adalah mantan Presiden ISIS untuk Indonesia. Nah, apalagi yang diragukan oleh Pak Kapolres? Tentu data ormas ini ada di Polres. Omong kosong kalau tidak ada. Karena itu saya berharap Kapolri copot Kapolres ini. Ini Kapolres yang sangat berbahaya kalau dibiarkan terus-menerus bertugas. Sementara dia tidak memahami situasi yang dihadapi oleh bangsa kita. Sepertinya apa yang diinginkan Pak Jokowi abai dilakukan oleh para aparat-aparat yang seharusnya tegas melakukan itu. Dan jangan sampai Anda menyesal kalau di kemudian hari terjadi hal begini secara terus-menerus yang bisa membuat Indonesia ini rusuh. Karena kalau orang sudah bicara soal isu-isu agama, sudah intoleransi yang dilakukan di lapangan, otomatis akan terjadi chaos. Dan siapa yang korban adalah masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.